Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Triat Saputra dengan nomor NIM 21103040091. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Kita ketahui bersama bahwa suatu perusahaan itu adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan ataupun produksi barang atau jasa. Tentunya, suatu perusahaan pastilah mempunyai yang namanya peraturan perusahaan, yang mana pada hakikatnya peraturan tersebut mengatur hal-hal secara internal, contohnya seperti jam kerja, absensi, disiplinan, keselamatan kerja, perlindungan karyawan, dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Tentunya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan seluruh karyawan di dalam masyarakat itu sendiri. Pun demikian, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai peraturan perusahaan sebagai suatu aturan yang mengandung syarat-syarat kerja dan tata tertib kerja. Nah, dengan demikian peraturan perusahaan itu apa sih teman-teman gitu ya. Nah, peraturan perusahaan itu menurut undang-undang tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh pengusaha secara sepihak dan berisi ketentuan tentang syarat yang berlaku dalam suatu perjanjian kerja. Kemudian muncul pertanyaan bahwa lantas perjanjian kerja bersama itu yang bagaimana seperti itu. Nah, landasan hukum yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja bersama itu sebagai perjanjian yang hasil perundingan atau musyawarah antara serikat buruh yang tercatat pada instansi bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan perusahaan. Artinya begini, apabila suatu perjanjian kerja itu merupakan suatu perjanjian yang bersifat individual, akan tetapi perjanjian kerja bersama ini lebih kepada perjanjian yang bersifat kolektif. Nah, fungsi dari perjanjian kerja bersama ini ya tentunya memberikan perlindungan kepada pekerja yang secara komprehensif atau secara lebih luas seperti itu. Sehingga dampaknya pekerja dan pengusaha dalam hal ini mempunyai kebebasan dengan siapa mereka bisa menjalin suatu perjanjian kerja. Tetapi perlu adanya suatu hubungan kerja yang baik terlebih dahulu guna melindungi hak dari kedua belah pihak tersebut. Tujuannya apa? Pembentukan suatu perjanjian kerja bersama gitu ya antara pekerja yang diwakili oleh atau yang diwakili atau yang ditambahkan dengan serikat buruh seperti itu dengan pengusaha. Sudah barang tentu bahwa untuk mempertegas ya dan memperjelas hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, seperti menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sehingga ini mendorong terciptanya suatu hubungan industrial itu yang lebih harmonis dan tentu berkeadilan. Lantas bagaimana tata cara pembuatan dan perundingan gitu perjanjian kerja bersama kali ini? Nah, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 48-4/2004 tanggal 8 April 2004 yang pengaturannya secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian kerja bersama haruslah dibuat oleh instansi atau bagian instansi yang membidangi ketenagakerjaan itu sendiri, yang dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan
bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah, dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembuatan tata tertib, susunan tim perunding, lamanya masa perundingan, materi perundingan, tempat perundingan, tata cara perundingan, cara penyelesaian apabila terjadi perundingan, sahnya perundingan, dan biaya perundingan itu sendiri. Baiklah, itulah tadi penyampaian atau pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.